Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal untuk pendalamannya ya. Baik, sekarang ada surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib seseorang ketika orang tersebut tidak mau berubah dan tidak mau berikhtiar dan berusaha untuk mengubah dirinya. Kemudian yang kedua surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita setelah selesai sholat untuk berusaha mencari rezeki Allah sebanyak-banyaknya ya, dalam artian bukan menumpuk-numpuk, tapi berusaha sebanyak mungkin untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, meskipun pada akhirnya semua hasil itu diserahkan kepada Allah, tapi kita diharuskan untuk berikhtiar. Kemudian manfaat atau hikmah dari ikhtiar adalah memiliki sikap optimis, tidak mudah putus asa, tidak mudah lelah dalam berusaha karena yakin atas ketentuan Allah. Kemudian tidak membanding-bandingkan hidupnya dengan hidupnya orang lain, memiliki jiwa yang tentram, tidak merasa khawatir, dan lebih hidup bahagia. Jadi orang yang ikhtiar itu punya semangat hidup, punya sikap yang optimis menghadapi masa depan, kemudian tidak mudah putus asa. Kemudian tidak merasa lelah, tidak mengeluh. Sedikit bekerja sudah kelelahan, merasa lelah, malas begitu. Kemudian membanding-bandingkan ya, itu namanya bukan orang yang ikhtiar secara ikhlas, secara penuh. Orang yang ikhtiar karena Allah tidak pernah membandingkan keadaannya dengan keadaan orang lain. Kemudian berikutnya mempunyai jiwa yang tenang, tentram, tidak khawatir, dan selalu bahagia. Ya, pada pertemuan sebelumnya juga pernah dibahas pengertian tentang tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dalam menghadapi, menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Itu namanya tawakal, diserahkan kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri-ciri tawakal ada 4. Pertama, bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, selalu berdoa, bersyukur, dan bersabar. Kemudian manfaat tawakal, yang pertama, punya keberanian dalam menghadapi masalah. Orang yang bertawakal itu siap
menang dan siap kalah, siap berhasil dan siap gagal. Itu namanya orang tawakal. Karena semua yang ia alami itu adalah dari Allah, maka jalan satunya adalah diserahkan kepada Allah dan menerima apa adanya hasil dari usaha yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, orang yang tawakal itu mempunyai sifat optimis dan tangguh, kuat, ya. Kemudian yang ketiga, merasakan ketenangan jiwa. Yang keempat, selalu percaya akan ketentuan dan ketetapan Allah. Yang kelima, memiliki jiwa yang penuh rasa syukur. Optimis, orang yang memiliki harapan positif menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikannya adalah pesimis, orang yang berpandangan negatif. Nah, bedanya ini, kalau optimis itu selalu positif memandang kehidupan, tapi ya kalau pesimis itu selalu saja negatif dalam menghadapi kehidupan. Kemudian ciri-ciri sifat optimis, ya, yang pertama memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, rasa senang, ya, tidak dongkol, tidak ikhlas. Kalau orang optimis dia ikhlas, ya. Kemudian selalu punya harapan. Kemudian memanfaatkan segala sesuatu sebagai kesempatan, sebagai peluang dan sebagai kemungkinan. Itu orang yang optimis. Kemudian dalam keadaan sesulit apapun, orang yang optimis itu selalu mencari kesempatan untuk berhasil. Yang terakhir, wajahnya berseri-seri dan wajah tersenyum. Itu orang-orang yang optimis. Terakhir, ciri-ciri yang ikhtiar, ya. Yang pertama, memikirkan seseorang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, berusaha tidak mengeluh. Yang ketiga, tidak kenal putus asa. Dan yang keempat, mengutamakan kerja dibanding berbicara. Itulah nanda pendalaman dari materi ikhtiar, optimis, dan tawakal. Baik, sekarang soalnya yang pertama, tuliskan 4 ciri-ciri orang optimis. 4 ciri orang-orang yang optimis. Yang kedua, tuliskan 4 ciri-ciri orang yang ikhtiar. Selamat mengerjakan dan silakan dicari isinya.